Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA untuk kelas 11 di semester 2, yang dimana kali ini adalah pertemuan pertama kita pada semester ini, yang dimana Bapak juga akan melanjutkan pembelajaran kita secara daring atau online. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian menyiapkan buku ya, LKS ini. Nah, buku LKS ini yang dimana kalian bisa mendapatkannya seperti biasa, bisa kalian hubungi dengan wali kelas masing-masing ya, atau dengan ketua kelas ya, untuk buku aspirasi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, seperti biasa di semester ini kita akan membahas 5 bab ya. Bab pertama nanti adalah tentang iman kepada Rasulullah. Yang kedua nanti ada hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bab ketiga nanti akan dibahas prinsip dan praktik ekonomi Islam. Setelah itu kita UTS. Lalu melanjutkan lagi pada bab 4 tentang sejarah Islam, tentang pembaharuan dunia Islam pada masa modern, dan yang bab kelima yang terakhir tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, kemudian juga kita akan masuk kepada bab pertama tentang iman kepada Rasul atau utusan Allah, yang dimana ini adalah bagian daripada rukun iman, yang mana pada semester lalu, semester pertama kelas 11 kita sudah membahas tentang iman kepada kitab ya. Jadi kita akan membahas iman yang keempat, iman kepada Rasul atau utusan Allah, sambungannya daripada iman kepada Alkitab. Nah, dimana yang membawakan Alkitab atau Al-Quran itu adalah nabi-nabi utusan Allah. Nah, mungkin kita akan membahas nanti persepsinya dulu. Lihat di sini ada gambar perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasulullah. Dimanapun kita berada, jangan sampai lupa kita melaksanakan sholat. Ya, laksanakanlah sholat tepat waktu. Beriman kepada Nabi dan Rasul termasuk usul atau pokok iman. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana cara beriman kepada Nabi dan Rasul dengan pemahaman yang benar. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyampaikan dalam kitabnya Syarah Salasatul Usul, keimanan pada Rasul terkandung 4 unsur di dalamnya, yaitu mengimani bahwa Allah benar-benar mengutus para nabi dan rasulnya, mengimani nama-nama nabi dan rasul yang kita ketahui, dan mengimani secara global nama-nama nabi dan rasul yang tidak diketahui, membenarkan berita-berita yang sahih dari para nabi dan rasul, serta mengamalkan syariat nabi di mana nabi diutus kepada kita. Perhatikan di sini kita ada peta konsep ya. Yang kita bahas adalah tentang iman kepada Rasul utusan Allah. Nanti Bapak akan menjelaskan makna keimanan kepada Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, dan perilaku beriman kepada nabi dan Rasulullah serta hikmahnya. Yang pertama, silakan buka LKS-nya halaman 4. A. Makna keimanan kepada Rasulullah. 1. Kewajiban beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasul merupakan bagian daripada rukun iman, yakni rukun iman yang keempat ya. Yang dimana keimanan kepada Rasul wajib diyakini atas setiap muslim, sebagaimana kelima rukun iman lainnya. Sebab rukun iman itu ada 6 yang kesemuanya wajib yang diyakini sepenuhnya. Apa itu? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Alkitab, iman kepada Rasul ya, yang kita bahas ini yang keempat ya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Perihal 6 rukun iman sebagaimana terdapat pada percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Ketika itu malaikat Jibril bertanya, dari hadis riwayat dari Muslim ya, telah dikabarkan, fa akhbirni 'anil iman. Qal an billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir
wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Artinya, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Iman secara bahasa artinya percaya. Al-iman sama dengan percaya menurut bahasa Arab. Adapun menurut istilah, iman adalah mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Kata Rasul secara bahasa berasal dari kata arsala yursilu yang artinya mengutus. Secara istilah, Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah syariat kepada umatnya. Jadi iman kepada Rasul adalah meyakini dan mempercayai bahwa Allah mengutus tiap-tiap umat seorang satu utusan dari mereka yang menyuruh untuk beribadah kepada Allah semata. Jadi yang dimaksud dengan iman kepada Rasul adalah meyakini bahwa Allah telah memilih orang-orang terbaiknya untuk menjadi nabi atau rasul. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 136, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran surah An-Nisa ayat 136. Kemudian kita akan membahas tentang jumlah nabi dan rasul utusan Allah. Dari Abi Dzar bahwa Nabi Muhammad SAW menjawab ketika ditanya tentang jumlah para nabi dan rasul, ya, dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan ar-rusulu min dhalika salasami'atin khamsata asyara jamman kufira. Artinya jumlah para nabi itu ada 124.000 orang, yang dimana 315 di antara mereka adalah seorang rasul. Banyak sekali, ya. Jadi di antara nabi-nabi yang diutus, ya, kalian bedakan dulu yang namanya nabi dengan rasul, ya. Kalau rasul itu pasti nabi, tetapi kalau nabi belum tentu rasul. Apa perbedaannya? Nabi mendapatkan wahyu, rasul juga mendapatkan wahyu. Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, minimal untuk keluarganya, tidak disebarkan dengan kaumnya. Tapi kalau rasul buat diri sendiri dan umatnya. Jadi ada 315 rasul yang menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan sisanya 124.000 nabi-nabi tersebut ada yang mendiamkan diri, tidak mengabarkan dia nabi, dan dia mengamalkan firman daripada Allah kepada dirinya dan keluarganya. Berdasarkan hadis di atas, jumlah nabi itu ada 124.000, sedangkan rasul ada 315. Dalam Al-Quran sendiri Allah menegaskan bahwa ada nabi dan rasul yang diceritakan dan ada pula yang tidak diceritakan. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna rusulan
من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. Sadaqallahul-Adzim. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi kalau ibarat berkisah 124.000 kisah Nabi, pasti Al-Quran itu nggak akan cukup ya. Makanya di Al-Quran itu ada beberapa yang diceritakan. Yang diceritakan itu adalah kisah-kisah, kebanyakan adalah tentang Rasul. Dari dua dalil di atas jelas bahwa sesungguhnya jumlah Nabi dan Rasul utusan Allah sangat banyak, dan wajib diketahui ada 25 Nabi. Nah, nanti akan Bapak jelaskan ringkasan-ringkasan cerita Nabi yang ke-25 itu. Siapa saja? Adam, Idris, ya, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Zulkifli, ya, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Itu adalah ke-25 Nabi, ya. Mungkin biasanya kalian nyanyikan waktu ketika SD atau ketika TK ya. Nah, ini akan Bapak jelaskan secara ringkas ya beberapa nabi. Pertama adalah tentang Nabi Adam alaihis salam. Adam alaihissalam adalah manusia pertama sekaligus nabi pertama di muka bumi ini. Beliau dijadikan oleh Allah dari tanah yang dibentuk serupa dengan manusia. Kemudian ditiupkan ruh kepadanya sehingga kehidupan beliau seluruh umat manusia berasal dari Nabi Adam, bukan dari makhluknya lainnya. Silakan kalian dengarkan. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dari segumpal tanah liat. Allah memerintahkan kepada semua malaikat dan jin untuk bersujud pada Nabi Adam. Iblis tidak mematuhi perintah Allah. Oleh karena itulah, iblis diusir dari surga. Subhanallah. Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan hidup Nabi Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Mereka bebas menikmati apa saja yang ada di surga, kecuali satu, yaitu buah huldi. Semenjak diusir dari surga, iblis selalu berusaha mencari kesempatan untuk menggoda iman Nabi Adam dan Hawa. Iblis berusaha merayu mereka agar memetik dan memakan buah huldi. Nabi Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Mereka terbujuk oleh rayuan iblis dan memetik buah huldi. Akibatnya, Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga. Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi secara terpisah. Nabi Adam diturunkan di Hindustan, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Mereka berdua berdoa agar dipertemukan lagi. Bertahun-tahun Nabi Adam dan Hawa saling mencari. Akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Allah mempertemukan keduanya di padang Arafah. Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan baru di bumi. Tak henti-hentinya mereka berdoa agar selalu dilindungi oleh Allah dan diampuni segala dosa yang telah dilakukannya. Nabi Adam dikaruniai 40 anak. Setiap kali Hawa melahirkan, selalu kembar laki-laki dan perempuan. Allah memerintahkan untuk menikahkan anak-anak mereka. Namun,
Allah melarang untuk menikahkan sesama saudara kembar. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah, hingga akhirnya mereka tersebar di seluruh penjuru bumi. Mereka terbagi menjadi beraneka suku dan negara. Kisah ini diambil dari surat Al-Baqarah ayatnya yang ke-30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, tadi adalah cerita tentang Nabi Adam. Satu cerita lagi kita akan baca tentang kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris wafat, manusia mulai membuat patung yang mirip dengan pemimpin mereka dan menyembahnya seperti menyembah pada Allah. Manusia mulai melupakan Allah. Mereka kini menyembah pada patung dan berhala. Saat itulah Allah mengangkat Nabi Nuh sebagai penunjuk jalan yang benar bagi manusia. Nabi Nuh berdakwah agar kaumnya kembali beriman pada Allah. Namun, seruan Nabi Nuh tidak dihiraukan, termasuk istri dan anak Nabi Nuh. Mereka tetap saja menyembah patung berhala. Hanya sedikit dari mereka mau bertobat. Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk dalam membimbing umatnya. Allah berfirman agar Nabi Nuh membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal itu nantinya akan menyelamatkan manusia dari banjir yang akan segera datang. Nabi Nuh mengingatkan umatnya bahwa banjir besar akan datang dan hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan mereka semua. Namun umat Nabi Nuh tidak percaya. Kapal telah selesai dibuat. Nabi Nuh dan pengikutnya telah selesai bersiap-siap. Sesuai dengan perintah Allah, Nabi Nuh membawa hewan masing-masing sepasang, jantan dan betina. Hukuman datang dari Allah bagi orang yang tidak beriman. Di tengah cuaca yang panas, hujan badai datang dengan cepat. Banjir besar menghancurkan dan menenggelamkan semua yang ada. Setelah badai berhenti, Nabi Nuh dan para pengikutnya membangun sebuah pemukiman. Nabi Nuh terus berjuang untuk berdakwah hingga usia 950 tahun. Kisah ini diambil dari surat Al-Ankabut ayat 14 dan 15. Itulah tadi cerita tentang beberapa kisah Nabi, ada Nabi Adam dan Nabi Nuh. Sebelum itu, Bapak juga akan menceritakan secara ringkas tentang Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam itu adalah Nabi keturunan Nabi Syed, anak bungsu Nabi Adam. Beliau diangkat sederajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran dan ketakwaannya kepada Allah. Dialah orang yang mula-mula mengetahui macam-macam ilmu keduniaan dan berani memerangi orang-orang yang durhaka. Beliau diberi gelar As'adul Usud yang artinya singa dari segala singa. Kemudian ini adalah cerita Nabi alaihi salam. Kemudian ini adalah cerita dari Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah cucu Nabi Nuh alaihi salam yang diutus oleh Allah kepada kaum Ad untuk menyuruhkan kebenaran.
Kaum 'Ad adalah kaum yang sangat takabur karena mereka merasa dirinya amat hebat dan pandai membuat bangunan-bangunan yang kokoh, dan mereka adalah penyembah berhala. Kemudian ada Nabi Soleh. Nabi Soleh alaihissalam adalah keturunan Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi keturunan dari Nabi Nuh. Kaum Nabi Saleh disebut kaum Samud, yaitu kaum yang sangat sombong dan durhaka kepada Allah. Karenanya Allah segera mendatangkan azab kepada mereka. Meskipun azab menimpa kaum Samud, tapi Nabi Saleh dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, keturunan Sam bin Nuh, yang dilahirkan di tengah-tengah kaumnya yang musyrik dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Namrud yang zalim telah menghukum Nabi Ibrahim dengan dibakar hidup-hidup setelah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhalanya. Namun Allah melindunginya dari panasnya api. Nabi Ibrahim memiliki 2 istri yang masing-masing menurunkan 1 anak, yaitu Ishak dan Ismail. Kemudian juga ada cerita Nabi Lut. Kaum Nabi Lut mendiami daerah Palestina yang bernama Sodom. Kaumnya yang memiliki perilaku keji dan tidak senonoh, laki-laki yang enggan menikah wanita, tetapi menaruh birahi kepada sesama jenis, atau istilah sekarang itu adalah homoseksual dan lesbi. Meskipun berulang kali Nabi Lut menyeru dan memperingatkan, tetapi kaumnya tidak menghiraukan sama sekali, bahkan mengejek dan menentangnya. Akhirnya kaum Sodom beserta penduduknya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut dan keluarga serta para pengikutnya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali istrinya yang termasuk orang yang durhaka ikut juga dibinasakan. Kemudian ada cerita Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim, dan istrinya yang bernama Siti Hajar. Mereka adalah orang yang mula-mula mendiami kota Makkah dan orang yang pertama kali membangun Baitullah atau Ka'bah. Wasiat Nabi Ibrahim dan Ismail kepada anak cucunya adalah hendaknya mereka semua tetap dalam agama Islam. Kemudian yang terakhir yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Siti Sarah. Kata Ishak berasal dari bahasa Ibrani yang artinya tertawa. Dinamakan demikian karena ibunya tertawa saat malaikat Jibril memberitakan tentang akan lahirnya Ishak dari dirinya. Sedangkan usianya ketika itu sudah tua. Nabi Ishak dikaruniai keturunan yang sangat banyak, sampai-sampai kepada Nabi Bani Israel, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Mungkin sampai di sini nabi-nabi yang akan Bapak bahas mungkin akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Itu saja dari Bapak. Bagi kalian silahkan baca juga lebih lengkapnya cerita nabi-nabi, karena cerita 25 nabi itu sangat banyak. Bisa kalian install aplikasi seperti tadi kami ya, untuk membaca satu per satu cerita-cerita nabi agar kalian bisa lebih paham dan memetik hikmah. Ya seperti tadi ya, cerita Nabi Nuh tentang menenggelamkan umatnya yang telah direndam dengan banjir yang sangat besar. Mengingat sekarang itu adalah pandemi dan Kalsel telah dilanda bencana banjir, mengingatkan kembali kepada kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cobaan dan kita harus sabar, dan kita artinya saat mendapatkan musibah maka lebih dekatkanlah diri untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kalian juga kerjakan tugas di samping ini ya. Silahkan kalian kerjakan, lalu kumpul pada link di deskripsi pada video kali ini. Mungkin itu saja dari Bapak. Jangan lupa